Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bacaan ini bisa untuk asmara ya. Tergantung dengan apa kamu sedang dealing. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggap ini sebagai reading for fun. Ya. Oke. Ada Four of Pentacles, Nine of Swords, Judgment, Nine of Cups, dan juga Moon. Untuk the bottom of the decknya Moon, Lovers. Wow. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu bacaan ini malah kenanya ini ke asmara ya. Ada suasana hati lagi nggak menentu ini mengenai hubungan kamu dengan seseorang. Juga masalah tanggung jawab, masalah pekerjaan. Ada sepertinya tanggung jawab yang membuat emosi kamu nggak menentu, up and down, mut-mutan, mudah marah, mudah tersinggung. Nah, kalau ada the moon ya, biasanya ini mempengaruhi kesuksesan ataupun keberhasilan kita di karir ya, baik di karir ataupun di asmara. Jadi, kudu harus segera lakukan observasi atau evaluasi diri sendiri. Oke, ada untuk Four of Pentacles-nya. Kamu di sini seperti controlling. Ini kan tampak laki-laki yang dia berusaha melindungi apa yang menjadi miliknya. Melindungi uangnya, hartanya. Dia takut manakala ada orang lain yang mengambil posisi ini, mengambil kendali wilayah kekuasaannya ini. Ya, ini ibaratnya wilayah kekuasaan. Seperti ada protection, self-protection, self-controlling, takut, anxiety ya. Banyak ini sepertinya kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di penghujung bulan Desember ini yang membuat kamu menjadi kayak controlling. Nah, biasanya orang yang memiliki perasaan-perasaan seperti ini, bentuk energi ini kalau dia serahkan semua ke kepala, nah, pusing bawaannya, panas, bawaannya marah, karena kalau nggak sesuai nanti keadaan, kondisi dengan apa yang dia dipikirkan oleh kepalanya nggak sesuai gitu dengan kondisi yang dilihatnya, maka dia ini makin panas. Jadi ada kalanya kita itu jangan mentransfer semua bentuk energi itu ke kepala. Transfer sebagian ke hati. Ya kan, tanyakan kata hati. Ya. Dan kita nggak bisa ngekontrol apapun di sekitar kita. Kita bisa ngontrol diri kita, tapi kita nggak bisa ngontrol situasi di luar kita ya. Semakin kita mengontrol, semakin kita yang jadinya panik. Bawaannya jadi marah, yang ada kamu jadi bisa jadi cepat tua ya kan, keriput. Ya, kalau kita memiliki energi semacam ini, otomatis attraction-nya itu menjadi low. Kalau low attraction, jadi kita cenderung akan mengatraksi, menarik energi-energi yang vibrasinya itu low juga. Ini sepertinya perlu diperhatikan oleh Virgo ya. Bagaimana supaya kita bisa menarik rezeki, yaitu lepaskan itu tadi self-controlling tadi ya, controlling others misalnya. Oke. Nine of Swords. Untuk Nine of Swords-nya ada rasa kehilangan, kekhawatiran, ya ada duka. Ini nih ada swords di sini ya. Pemilik pedang ini entah kemana gitu. Tinggal dia di sana.
bersama dengan wolf di belakangnya. Tetapi walaupun dia sendiri, ada wolf di belakang yang menemani dia, artinya ada yang spirit yang akan membantu dia, menguatkan dia gitu ya. Walaupun situasinya mungkin untuk sekarang ini kurang enak, nggak menyenangkan, karena ada kerugian ataupun kehilangan, mungkin kamu kehilangan pekerjaan, kamu ngerasa rugi, keberuntungan kamu kali ini enggak sebesar tahun lalu atau bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan sebelumnya, ya. Tapi ketahuilah kamu memiliki wolf di sini nih. Artinya kalau kita memiliki kekuatan dari dalam itu bisa kita gunakan untuk memulai sesuatu yang baru lagi kan gitu ya. Kadang kita kehilangan suatu pekerjaan, kehilangan uang, di balik itu mungkin ada jalan yang ingin ditunjukkan oleh semesta buat kita yang mungkin lebih baik daripada yang hilang tadi ya kan. Oke, untuk judgementnya ada seperti ujian. Ini seperti ujian nih buat kamu, seperti tes nguji kamu. Kalau ibarat semesta itu lagi gini nih, kalau misalnya aku biarkan kamu kehilangan uang atau pekerjaan ini nih, kamu masih bisa nggak kuat? Kamu tahan nggak, Virgo? Soalnya aku sekarang berencana memberikan kamu yang lebih besar. Ya, aku pengen memberikan kamu tanggung jawab yang lebih besar sekarang. Cuman dari kemarin aku udah ingatin kamu, udah memberikan kamu sinyal. Cuman sepertinya kamu mengabaikan. Nah sekarang mau nggak mau kamu kayaknya harus kehilangan ini deh. Ya, karena kamu harus melewati proses ini. Aku pengen kamu melaksanakan tugas yang lain lagi, yang lebih besar lagi. Kata semesta bisa jadi seperti itu ya, karena judgment di sini adalah simbol ujian, tes. Dia ini dibakar nih, ya di dalam pot yang ada apinya di bawah gitu. Ya, ada temperatur di sini. Semesta itu sekarang lagi ngetes kadar kamu itu gimana. Kalau temperaturnya tinggi banget gitu ya kan, dan kamu masih tetap bertahan, oh berarti kamu cocok nih untuk sesuatu yang lebih besar lagi, pekerjaan yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Oke, untuk Nine of Cups-nya bakalan ada kedamaian hati, ada feast. Ini adalah simbol feast, makan-makan, ya. Ada harapan-harapan yang positif, yang baik juga untuk Nine of Cups ini ya. Ini adalah simbol seseorang yang bisa menikmati harinya, makan rame-rame dengan orang-orang yang dicintai, dan dia bisa menikmati itu karena dia udah melewati proses yang panjang, kerja keras, dapat ujian, jatuh, bangun lagi gitu kan, dan pada akhirnya dia bisa menikmati hasil perjuangannya itu. Oke. Untuk Four of Pentacles, saya klarifikasikan ya. Untuk Virgo, Four of Pentacles kamu ada Four of Wands, ada Six of Pentacles, dan juga The World. Iya, untuk di batang diri kamu ada di sini Nine of Wands ya, seperti ada kebimbangan juga di sini saya lihat. Ya, beberapa di antara kamu ada yang kerja di luar negeri, pengen mungkin ketemu dengan keluarga, pengen bersama, pengen pulang. Wow, pengen merayakan tahun baru Natal bersama dengan keluarga. Ada Six of Pentacles. Sepertinya kamu di sini adalah sosok yang menjadi donatur ya, yang membantu, memberi. Tapi ada Four of Pentacles, kamu ngerasa kalau aku terus ngebantuin ini, habis deh uangku gitu. Ya, pengeluaranku ke sini terus bantu, aduh gimana ini. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ada yang orang tua ya, aduh habis deh uang aku, tabungan aku untuk biaya sekolah anak nih. Tapi kalau nggak
nggak keluar, anakku nggak akan tamat kuliahnya. Udah nggak sabar nih sepertinya ya anaknya supaya cepat tamat, cepat selesai kuliahnya. Juga ada beberapa di antara kamu mungkin pengen berkumpul bersama, tapi kalau misalnya anakku harus datang pulang, aku harus ngirimin dia uang lagi, transportasinya lagi. Aduh, tambah banyak biaya. Aduh, jangan deh, jangan. Lebih bagus nggak usah dulu deh gitu ya kan. Untuk beberapa di antara kamu ini yang menjadi kebimbangan di awal, hal-hal yang membuat kamu seperti berusaha mengontrol gitu ya, mengontrol keadaan. Mungkin karena kamu terlalu khawatir dengan keuangan kamu, jadi kamu agak-agak berat untuk memberi. Oke, untuk Nine of Swords. Untuk Nine of Swords-nya, Nine of Swords ada The Fool, ada Queen of Cups, dan juga Two of Wands sih ya. Ya iya, saya ngerasa beberapa di antara kamu agak berat ini untuk memberi, membantu, karena baru aja kehilangan pekerjaan ya kan. Mungkin gara-gara itu atau baru aja mengalami kerugian. Ada mungkin tindakan-tindakan yang kamu lakukan yang pada akhirnya membuat kamu harus kehilangan pekerjaan ini. Baik ini tindakan kamu yang careless atau mungkin partner kerja kamu yang sebenarnya menimbulkan kejadian yang merugikan kamu. Seperti ada hal-hal yang innocence yang nggak tahu, seperti ada yang masih baru belajar di sini. Beberapa di antara kamu baru belajar. Mungkin bukan kamu yang baru belajar itu ya, partner kerja kamu gitu. Tapi dealing dengan energi ini menimbulkan masalah. Karena ada Queen of Cups. Saya ngelihat di sini kamu memberi terlalu banyak. Kamu mungkin berusaha ngajarin yang baru ini nih, yang belum berpengalaman ini. Tapi karena kamu ngajarin, sepertinya menimbulkan masalah di sini. Dan di sini muncul ada kebimbangan. Masih pengen stay di situ gitu. Masih pengen bertahan di situ. Tapi sudah ada pekerjaan atau mungkin ada kesempatan lain lagi yang udah mengikat kamu. Kamu tertarik di sini. Kamu pengen tetap stay di situ. Tapi ada sesuatu yang lain udah terikat dengan kamu. Ya. Sehingga bingung menentukan kemana. Apakah kamu nanti bakalan benar-benar meninggalkan pekerjaan ini atau enggak, atau berusaha untuk mempertahankan itu ya. Karena saya ngerasa ada beberapa di antara kamu bukannya perusahaan itu yang ngeluarin kamu sendiri yang pengen keluar gitu. Oke, ada Judgment. Untuk Judgment-nya ada The Hermit, The Devil, dan juga The Death. Wow. Kayaknya kamu di sini udah siap nih untuk memasuki dunia kerja yang baru, lingkungan kerja yang baru. Karena ada The Death di sini, ada The Devil, Hermit. Sepertinya ada energi toksik ya. Toksik banget di lingkungan pekerjaan ini. Kamu seneng di sini. Ya, di lingkungan pekerjaan kamu sebelumnya kamu seneng. Tapi karena mungkin kamu ngerasa udah terlalu sabar di sana, terlalu toksik. Jadi kamu merenung, kamu pikir-pikir kembali. Awalnya kamu di sini bingung, tapi setelah dipikir-pikir, memang sih ini toksik banget sih.
aku harus keluar gitu ya kan. Tapi ketika kamu memulai sesuatu yang baru pun di sini, mencoba memulai sesuatu yang baru, saya ngerasa kamu masih teringat-ingat ke belakang. Kamu masih teringat-ingat uh, pekerjaan kamu yang lama ya. Mungkin karena masih ada urusan-urusan yang belum selesai, yang harus diselesaikan, sehingga kamu masih tetap berkunjung gitu ya. Bisa jadi ada Nine of Cups. Untuk Nine of Cups ya, Virgo. Untuk Nine of Cups ada King of Wands, The Star, dan juga Page of Pentacles. Yep, saya buat begini ya. King of Wands, The Star, dan juga Page of Pentacles. Ya, saya ngerasa kamu di sini sosok yang berani di dalam mengambil risiko nih. Kamu nggak takut seberapa besar pun risiko yang aku jalani. Ya udah, aku akan jalani kalau memang itu harus jalan yang harus aku tempuh. Namun sembari kamu menjalani suatu kondisi yang ada risikonya, kamu juga tetap di sini memiliki harapan yang positif, memiliki pikiran yang positif untuk kesuksesan, keberhasilan karir ataupun bisnis kamu. Ada Page of Pentacles. Ya, kamu akan belajar untuk bisa beradaptasi atau bisa bersosialisasi, ataupun kamu bisa menangani bidang yang baru. Sepertinya kamu bakalan memasuki lembaran baru nanti ya, pekerjaan baru. Saya ngelihat ini seperti pekerjaan baru yang akan kedepannya kamu masuki. Belum 100% kamu bakal masuk ke lingkungan baru itu, tapi ini kayak transisi perubahan energi kamu menuju situasi yang baru. Dan di sini saya ngelihat seperti ada harapan-harapan, doa-doa yang kamu panjatkan. Kamu berharap bahwa untuk pekerjaan yang baru, aku berharap aku bisa bertahan di sana, situasi lingkungannya baik, positif, rezekiku ada, semacam itu ya. Oke, saya buka spiritual guidance kamu. Kira-kira apa pesan yang disampaikan spiritual guidance kamu untuk Virgo? Oke, ada quiet retreat, cooperation instead competition. Ya, saya ambil dua deh. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Iya, ada The Hermit di sini ya kan, dan juga di sini spiritual guidance kamu berkata, ambillah waktu untuk diri kamu sendiri, ibarat me time, waktu untuk merenung, self evaluasi. Ini waktunya bagi kamu untuk sepertinya menjauh dulu dari keramaian, dari orang-orang yang toksik atau dari orang-orang yang membuat kamu, emosi kamu nggak stabil, sehingga kamu bisa mencerna pikiran yang jernih ya, mencerna, bisa melihat situasi dengan jernih, kamu juga bisa berpikir dengan jernih, jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. And feelings from your inner world, ya, dan kamu bisa merasakan sebenarnya tindakan-tindakan yang kulakukan itu benar apa enggak ya gitu. Jadi harus ada sepertinya disconnection dulu ya, kayak self evaluation, naik gunung dulu gitu. Kamu nggak harus naik gunung beneran
ya kan? Merenung sendiri di kamar itu me time, udah. Sama itu halnya dengan the hermit, mencari pencerahan. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Ya, dengan adanya the hermit, kamu dengan adanya ini pendakian ke gunung tadi ya, me time tadi, kamu akan mendapatkan pencerahan. Jadi kamu tahu ke depannya apa yang harus kamu lakukan. Cooperation instead of competition. What's yours is yours, and no one can take it from you. There's no need to compete as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Ya, mungkin di sini kamu juga dealing dengan beberapa partner kerja di lingkungan pekerjaan yang kompetitif, dan kompetitifnya itu enggak sehat gitu ya, toxic gitu, persaingannya enggak sehat. Nah, ya kadang ya memang kita yang sehat-sehat aja, masalahnya orang lain yang nggak sehat gitu ya kan. Oke, let's say kamu sehat, orang lain yang nggak sehat persaingannya, tapi ya tetaplah berpikir positif, karena di sini spiritual guidance kamu berkata, apa yang menjadi milik kamu ya milik kamu. And no one can take it from you, dan nggak akan ada orang yang bisa mengambil itu dari kamu. Jadi nggak perlu harus merasa kayak tersaingi. Kadang gini, di dalam dunia kerja itu kita nggak ngerasa berkompetisi dengan siapapun gitu ya kan. Tapi karena kita lebih talented, lebih skillful, secara sendirinya gitu ya, dengan sendirinya ada orang yang ngerasa tersaingi. Dia aja yang ngerasa tersaingi gitu kan. Awalnya kita abaikan aja, tapi lama-lama karena dia panas, dia terus ngerasa tersaingi, dia semakin menunjukkan ketersaingannya itu, jadi kita pun jadi ketarik. Kita notice itu ya kan. Karena kita udah notice, jadi kita pun jadi ngerasakan energi dia. Ketular, ibarat gitu ya, jadi ketularan. Kamu pun jadi ngerasa seperti berkompetisi sama dia gitu, padahal awalnya enggak. As there is an abundance for all. Ya, di sini yang perlu harus bisa kamu dapatkan tadi, self clarity tadi ya. Kamu harus bisa melihat itu lebih jelas lagi. Oh iya, aku kayaknya ketarik nih energiku nih, gara-gara si kawan ini gitu ya kan. Ya, kalau misalnya dia ngerasa tersaingi, dia panas, kamu ikut panas, ya berarti kamu kepancing kan gitu ya. Kamu jadi ikut ke dalam energi toksik itu. Nah, itu yang perlu dikendalikan, dilihat dengan jelas. Pertama kan kita harus melihat situasi itu dulu. Yang kedua, belajar mengendalikan diri. Melihat situasi itu, kita nggak akan bisa lihat kalau kita masih berada di lingkungan itu. Kita dekat-dekat dengan orang toksik itu, kita harus jaga jarak, menjauh. Okay, you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. Kamu itu memiliki banyak rezeki yang tidak terbatas loh untuk diri kamu sendiri, dan itu yang membuat kamu mampu bisa berbagi dengan orang. Ya, baik ini secara materi ataupun secara skill, informasi, banyak ya. Bantuan itu nggak melulu, berbagi dengan orang itu nggak melulu mengenai uang, kita kasih uang gitu aja, enggak. Bisa jadi informasi, edukasi, saran-saran ya. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Dengan adanya pekerjaan yang dikerjakan secara kooperatif, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Semuanya bisa diselesaikan. Abaikan itu kompetisi tadi ya. Kalau dia ngerasa dia, ya gimana saya bisa ngejalanin pekerjaan saya dengan baik, sementara dia selalu merasa tersaingi. Ya, aku nanti mengerjakan pekerjaanku dengan baik, dia enggak, toh hasil yang kita kerjakan sama-sama tetap nggak baik juga. Kalau misalnya ini adalah teamwork misalnya ya, ya udah, apa yang menjadi bagian kamu itu aja fokuskan. Kalau misalnya ini proyek bersama, kalau nggak berhasil, ya kan tetap di sana bisa dinilai
siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang lebih banyak berkontribusi yang positif, siapa yang jalurnya dia itu positif, siapa yang enggak. Orang-orang akan tetap bisa menilai itu kok. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.